Ya. Bang, dia nantang abang, silakan secepatnya lapor ke Oke, Pradi. saya terima tantangan tersebut. Oke. Bang, tapi sebenarnya Dia bukan saingan saya. Berarti bukan saingan dong. Iya. Tapi pihak sana bilangnya abang saingan terberat ini. Mana pernah gua nangani perkara cerai. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta-fakta viral soal selebritas tanah air dan para tokoh publik yang selalu saja bikin berita karena dengan berita mereka akan tetap eksis di ranah media. Kali ini masih tetap soal kita kawal. Dari soal Desiree Hotma Sitompul dan juga Hotman Paris. Dan kini nampaknya Hotman Paris menerima tantangan dari Hotma Sitompul. Dan Hotman Paris sudah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi tantangan itu. Nah, apakah tantangan dari pihak Hotma Sitompul dan bagaimanakah strategi Hotman Paris untuk menghadapi tantangan itu? Dan bagaimana saat Hotman Paris dianggap sebagai saingan terberat dari pihak Hotma Sitompul? Dan mungkin banyak yang penasaran, apa motivasi Hotman Paris memegang kasus perceraian antara Desiree dengan Hotma Sitompul ini? Karena memang dia sudah mengatakan bahwa ini bukan soal uang. Dia tidak mengharapkan bayaran dalam kasus ini. Nah, jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi akan kita temukan dalam video ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Akhirnya Hotman Paris membocorkan apa sebenarnya motivasi dia membela Desiree dan melawan Hotma Sitompul, sesama pengacara handal di negeri ini. Hotman Paris memang mengatakan bukan karena uang, tetapi karena ada sesuatu motivasi yang dia tidak menjelaskannya. Mungkin dia butuh tantangan dalam kasus ini. Dia berarti bukan saingan dong. Iya. Tapi pihak sana bilangnya abang saingan terberat ini. Mana pernah gua nangani perkara cerai. Nggak ada duitnya, jangan dong hepeng. Jangan dong hepeng. Bang, Ya? tapi apa pertimbangan ya abang masih mau bantu untuk Ya saya tertarik lah. Ya, begitu lihat kasusnya, begitu istrinya nangis-nangis datang ke rumah saya. Apa karena rival abang gitu yang sana? Ya bukan rival saya. Beda, begitu gua lihat sebenarnya saya nggak bisa ngomong lah kenapa, tapi memang ada sesuatu yang mau saya buktikan gitu loh. Dan ternyata heboh langsung kan. Anda lihat kan heboh kan? Nah, Tapi Ibu Desiree sekarang apa kabar Bang dengan kejadian ini? Maksudnya ada ngobrol lagi sama Bang terakhir gitu mungkin? ya terakhir kan katanya ada persoalan lagi, katanya apa, lemari apa? Lantas wartawan pun menanyakan dan mengejar Hotman Paris dan bertanya mengapa Hotman Paris menerima kasus ini, padahal Hotman Paris pernah menerima bayaran 12 juta dolar 10 tahun yang lalu. Itu bayaran tertinggi, dan memang pengacara Hotman Paris Hutapea ini dikenal sebagai pengacara dengan tarif yang super mahal, sampai dikenal dengan pengacara 30 miliar. Jawaban Hotman Paris cukup tangkas dan menarik untuk disimak. Tapi sebenarnya buat abang pribadi kepuasannya di mana menangani kasus ini, mengingat yang saya tahu 10 tahun lalu abang pernah menerima bayaran termahal itu 12 juta dolar. 10 tahun yang lalu loh bang, 12 Iya, juta dolar. Sebesar itu bang. Tapi Kepuasannya di mana menangani kasus tapi ini? 10 tahun lalu juga, 5 tahun lalu juga saya menangani perkara pembunuhan Angelin di Bali. Kebetulan dia pengacara ibu tirinya. Saya membela orang yang sangat susah dari pembantu rumah tangga dari Sumba. Gue gak dapat nol, malah gue keluar duit. Itulah tantangan bagi seorang pengacara, makanya sukses. Ngerti nggak? Kalau ada tantangan, go ahead. Terus
tangani tanpa ada ketakutan apapun. Iya. Bang, pihak sana juga mengklaim kalau abang membawa pengaruh buruk, khususnya di Keribu sama Ibu Desire. Apanya pengaruh buruk? Dan kemudian Hotman Paris mengatakan saat dia ditanya membawa pengaruh buruk, apanya yang buruk, kata Hotman Paris. Dan dia mengatakan bahwa dengan memakai pengacara dia, maka karisma Hotman Paris lah yang membuat kasus ini meledak. Mungkin itukah yang dimaksud Hotman Paris sebagai tantangan bagi dia? Dia mampu membuat kasus itu menjadi konsumsi publik, konsumsi wartawan, dan membuat media kemudian menjadi alat khusus untuk menekan seseorang yang berperkara. Apakah itu bagian yang akan dibuktikan oleh Hotman Paris? Hanya Hotman Paris yang tahu. Dan sama Hotman disuruh bertanya kepada rumput yang berkoar. Apanya pengaruh buruk? Jadi Dua mereka orang begitu ganteng begini, nih, apalagi sih? Mau naik apa? Lamborghini, Bentley, semua ada. Pengaruh buruk apa sih? Kenapa? jadi Emang ada aib? Aib yang mana? Oh, ada aib tuh, saya nggak tahu ada aib. Gua taunya air bah. gimana Bang? Komentar Abang? Ya, tanyalah kepada rumput yang berkuasa. Tapi memang karisma Hotman Paris itulah bikin kasus ini jadi bergema. Iya. Sehingga sampai 30 pengacara lawan satu orang. Berarti banyak yang pansos ya kan memang. Oh, jadi banyak orang masuk TV gara-gara ini. Anda tahu sendiri, rayu-rayu saya masuk TV aku nggak pernah mau kan. Iya. Malah guanya nolak melulu. Iya. Bang, berarti intinya kalau disuruh mundur tetap nggak mundur ya Bang? Saya kira yang berhak memecat saya itu hanya klien. Iya. Saya tidak akan pernah mundur disuruh siapapun. Oke? Saya ditantang untuk berperkara hukum, saya ladeni. Karena coba Anda perhatikan kasusnya ini. Ada enggak satu kata pun dari mulut saya yang melanggar etika? Anda lihat videonya kan? Tidak ada. Yang pertama kali saat Desi datang ke gerbang rumahnya, saya kan nggak ada. Desi yang membuka kasusnya ke publik. Oke? Ya, begitu tahu Hotman Paris pengacaranya, semua media langsung semangat. Karena hanya dengan melihat gaya Hotman aja, Iya. sudah laku, rating TV-nya naik. Benar? Betul. Kan cuma saya yang pengacara host di mana-mana sebelum corona. Host di News TV, Metro TV, dan juga diminta terus di Trans TV. Iya. Makanya banyak orang ini. Bang, ada pesan gak sih buat pihak sana Bang?